Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini ada yang presentasi di kelas. Ya, pada mata kuliah proyek aplikasi kita sudah sampai malam hari ini, yaitu di pertemuan ke-13. Oke, untuk agenda malam ini kurang lebih yang akan kita bahas yaitu adanya materi tambahan terkait metodologi Scrum untuk sebuah proyek. Kemudian mungkin kalau sekedar mengingatkan juga apa saja yang harus ada nantinya di presentasi PowerPoint kurang lebihnya ya. Oke, untuk agenda yang pertama yaitu mengenai aturan main dari Scrum atau rules dari metodologi Scrum. Oke, ini sebenarnya dikembangkan ya oleh pencipta Scrum sendiri. Itu ada 2 orang, yaitu Ken Swaber dan Jeff Sutherland ya. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin rule-nya awal dibuat ya pasti bahasa Inggris ya. Di sini udah diterjemahkan dan ada beberapa juga daftar isi yang bisa kita lihat ya. Ya, di sini ada pertama terkait panduan tentang Scrum, definisi, penggunaan, teori, nilai, kemudian ada Scrum Team. Nah, Scrum Team ini intinya harus ada product owner ya. Mungkin mengulas lagi dari materi-materi yang awal. Di sini ada product owner, artinya product owner itu yang menginisiasi atau dia yang menjelaskan tentang produk yang nantinya akan dibuat. Artinya dia yang mempunyai produknya. Kemudian ada tim development. Ya, tim development ini isinya ya bisa bermacam-macam ya. Ya kurang lebih diantaranya itu ada business analyst, kemudian ada quality assurance, ada tester, ada technical writer, dan ada programmer yaitu baik full stack, back end, front end, itu tergantung kebutuhan nantinya. Ada database engineer, kemudian ada bagian DevOps juga sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada satu Scrum Master. Scrum Master ini kalau di metodologi yang lain, contohnya Waterfall itu dia sebagai project manager. Ya, kemudian untuk yang di sini acara-acara umum ya biasanya yang ada. Mungkin saya jelaskan singkat di sini, nanti detailnya bisa dicek lagi. Oke, yang pertama untuk acara umum, acara-acara Scrum ya. Di sini ada sprint. Nah, sprint ini biasanya dilakukan tiap hari kalau menggunakan metodologi Scrum ya. Yaitu setiap hari baik pagi ataupun sore. Nah, itu biasanya aktivitinya yang dilakukan kurang lebih diantaranya task atau kegiatan apa saja yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian dia jelasin juga akan ngerjain apa di next activity-nya. Berarti setelah setelah sprint ini. Jadi ada yang dikerjakan sebelumnya dan yang akan dikerjakan sebelumnya. Nah, biasanya kalau ada kendala dalam tahap development biasanya,
Nah, itu dijelaskan kendalanya biasanya apa, misal butuh bantuan apa dan siapa. Nanti itu ya tentunya harus disampaikan juga. Kemudian ada sprint planning. Nah, kalau sprint planning ini kurang lebih itu diantaranya misalnya ada backlog atau task yang harus dikerjakan tapi masih dalam bentuk backlog. Jadi belum bisa dikerjain nih. Jadi backlog itu dikumpulin, misalnya kita baru mau bikin aplikasi, ya tentunya ada untuk yang dikerjakan pembuatan misalnya transaksi-transaksi, kemudian detail-detailnya, fiturnya apa aja, pembayaran pakai apa aja, nanti dijelasin di backlognya. Nah itu nanti di backlog itu mana nih yang kira-kira akan didahulukan untuk dikerjakan. Itu masuk ke sprint planning, misalnya masuk ke uh, tahap yang akan dikerjakan berikutnya gitu. Jadi ada backlog misalnya 100 backlog udah ada dari seorang product owner. Nah, itu setiap minggunya dikerjakan misalnya 5 atau 10 backlog. Nah, itu dipilih yang mana aja yang harus lebih dulu dikerjakan. Kemudian mengenai daily scrum. Ya, kalau daily scrum kurang lebih sama dengan sprint ya. Ini sama setiap hari juga, baik itu periodenya pagi, siang atau sore ya, tergantung kondisi. Ya sama tugasnya hampir sama dengan yang sprint sebenarnya, tapi kalau yang sprint ya lebih tepatnya ini kita harus ya ngerjain apa yang sudah ditugaskan ke kita gitu. Kalau ini daily-nya ya lebih ke kita mengupdate activity apa yang dikerjakan sebelum dan mau mengerjakan apa setelahnya. Kemudian sprint review. Nah, kalau sprint review ini bedanya dengan daily scrum. Sprint review ini bisa paling cepat itu seminggu sekali. Standarnya biasanya 2 minggu sekali. Nah, itu biasanya antara 2 periode tuh. Bahkan 1 bulan sekali juga bisa, tapi jarang. Biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, itu sprint review itu mulai review dari, misal kalau seminggu, berarti dalam seminggu sebelumnya yang dikerjakan apa saja, itu disampaikan ke product owner atau ke customer. Jadi bukan hanya di internal kalau itu reviewnya, jadi sudah sampai ke customer. Jadi kurang lebihnya dijelasin lebih detail lagi. Misalnya dalam seminggu sudah ada berapa task yang dikerjakan, progresnya sudah berapa persen, kemudian next activity-nya dia mau ngapain lagi nih dalam seminggu ke depan misalnya. Kalau untuk sprint review-nya 2 minggu, ya berarti 2 minggu sebelumnya itu ngapain activity-nya. Kemudian untuk sprint retrospektif ya. Ini juga saya baru dengar nih untuk yang sprint retrospektif ya. Tapi di sini secara penjelasan itu sebuah kesempatan bagi Scrum Team ya untuk inspeksi dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya. Ya lebih tepatnya bagian dari sprint review juga, bagian juga dari daily scrum ya. Karena di sini ada salah satu tugasnya tentunya menjaga dari timeline dan juga tentunya tanggung jawab dari atas pekerjaan task yang sudah diberikan kepada anggota tim membernya. Oke, kemudian untuk yang artefak
artefak Scrum ya. Di sini ada kita mengulas lagi produk backlog ya. Nah, di sini produk backlog ini yaitu daftar terurut semua hal yang telah diketahui sampai saat ini yang harus ada di dalam sebuah produk. Jadi dalam sebuah produk itu backlognya itu atau historinya apa aja. Dan produk backlog ini juga salah satunya sumber kebutuhan untuk semua perubahan yang perlu diberlakukan terhadap produk. Jadi misalnya contoh kecilnya kita bikin sebuah sistem ya tentang akademik lah misalnya. Kemudian ada produk backlog tentang penilaian mahasiswa. Nah, di situ ceritain tentang penilaian mahasiswa tuh kayak gimana, mulai dari perhitungan penilaiannya gimana, kemudian kriteria lulus atau enggak dalam mata kuliah gimana, atau dalam secara keseluruhan untuk penilaian IPK gimana, itu dicatat di backlog, mulai dari flow-nya sampai mungkin kriteria atau deskripsinya ya, atau ketentuannya juga bisa. Nah, kemudian jika ada perubahan, nah itu harus mengacu kepada backlog sebelumnya. Itu benar nggak backlognya dengan yang dibuat seperti ini kan itu. Kalau misalnya ada perubahan, ya berarti harus ada sebuah backlog baru itu yang masuk misalnya di next activity beberapa minggu ke depan misalnya. Itu harus ada historinya juga. Karena di sini juga seorang product owner atau dia yang menginisiasi sebuah projectnya atau produk bertanggung jawab terhadap produk backlog termasuk isinya ya, ketersediaan dan urutannya. Nah, kalau urutannya lebih tepatnya apa yang harus dikerjakan oleh tim development terlebih dahulu. Jadi harus berurut juga gitu kan. Ya, nanti jelasnya bisa kalian baca-baca juga. Nah, kemudian dari backlog juga di sini ada nih di kalimat terakhir, tim development bertanggung jawab atas seluruh estimasi yang diberikan. Jadi misalnya ada estimasi mengenai itu harus dikerjakan dalam misal 5 pekerjaan atau 5 task dikerjakan dalam 1 minggu. 1 minggunya berarti 5 hari kerja misalnya. Nah itu harus ya bertanggung jawab dalam tim development mengerjakan secara keseluruhan sampai selesai gitu. Misalnya suatu waktu tidak selesai atau misalnya hanya 4 task dari 5 task yang selesai. Itu harus dilanjutkan dengan task berikutnya, tapi yang task berikutnya juga jangan sampai molor. Jadi benar-benar jangan sampai ganggu lah gitu sama next activity yang berikutnya. Walaupun ada pendingan, tapi tetap harus tetap dikerjakan gitu. Jangan sampai kita ada yang ketunda, tapi yang depannya juga jangan sampai kita tunda juga gitu. Jadi agar progresnya itu juga tetap sesuai dengan timeline tiap minggunya berapa persen gitu kan. Kemudian di sini ada untuk memantau perkembangan menuju tujuan akhir ya. Nah, di sini total sisa pekerjaan menuju tujuan akhir dapat dijumlahkan kapanpun juga. Kemudian dari product owner memantau total sisa kerjaan setidaknya di setiap sprint review. Kemudian product owner juga membandingkan dengan jumlah sisa pekerjaan dari sprint review sebelumnya untuk mengkaji proyeksi perkembangan pekerjaan menuju tujuan akhir dari waktu yang telah ditetapkan. Nah, jadi misalnya sudah ditetapkan total mandates atau berapa hari produk ini harus selesai. Misalnya produk ini harus selesai itu selama
90 hari misalnya, 90 hari Mendes atau 100 lah bisa. Nah ini harus dicek setiap pekannya dalam sprint view sudah terpakai berapa hari kan gitu, sudah terpakai berapa Mendes. Jadi agar nanti ada kalkulasi dari aktualnya berapa, kemudian estimasinya juga berapa. Itu kalau dalam hitungan hari. Kalau menggunakan waktu pengerjaan menggunakan jam atau man hour, nah itu lebih mungkin secara kalkulasi lebih mudah ya. Bisa kita mengerjakan sebuah task itu yang harusnya harus selesai itu 8 jam misalnya. Tapi kita memakai estimasi atau alokasi waktunya itu jadi 12 jam. Nah, itu kan 4 jamnya lagi tuh memakan alokasi waktu untuk mengerjakan task yang lain. Nah, dari situ ya kita sebagai tim development mau tidak mau harus mempercepat dari apa yang kita kerjakan. Jadi agar tentunya misalnya yang sebelumnya itu harusnya 8 jam, tapi kita ngerjain 12 jam. Artinya 4 jam ini ngambil jatah waktu task yang lain atau kegiatan pekerjaan yang lain. Nah ini pekerjaan yang lain ini ya mau nggak mau jangan sampai molor juga. Ya kita harus jaga agar setidaknya tepat waktu. Kalau enggak ya secara jam kita bisa mempercepat agar task itu selesai. Oke, kemudian sprint backlog. Kemudian beda ya sama yang backlog tadi. Di sini sprint backlog ini lebih ke daftar produk backlog item yang terpilih untuk sprint yang ditambahkan sebagai perencanaan untuk mengantarkan increment dan mencapai sprint goal ya atau tujuan akhir ya. Nah, jadi dari sprint yang dari backlog yang sudah ada, nah ini nanti masuk ke sprint backlog secara tahapan ya. Nah, sprint backlog ini nantinya masuk ke dalam sprint yang nantinya bisa dikerjakan baik itu sprint secara ketentuan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi sudah dialokasikan, kalau dari atasnya itu berarti ada 100 backlog misalnya. Kemudian yang masuk sprint backlog 7 activity. Nah, di sini 7 activity ini masuk ke dalam sprint dari sprint backlog ya. Nah, yang nantinya akan dikerjakan selama sprintnya itu mau dibuat 1 minggu atau 2 minggu. Kalau 1 minggu berarti hari ini Senin, berarti Senin depan itu udah harus selesai. Nah, Senin depan lagi sampai 1 minggu ke depan itu udah harus masuk backlog dari yang lain gitu. Tetap harus secara berurutan agar tentunya secara fungsi atau transaksi di aplikasi kita nggak mengerjakan ya 2 kali atau 3 kali gitu ya. Kemudian memantau perkembangan sprint. Nah, di sini di setiap waktu ya di dalam sprint total sisa pekerjaan di dalam sprint backlog dapat kita jumlahkan. Kemudian sebagai development team meninjau total sisa pekerjaan yang setidaknya setiap hari pada saat daily scrum untuk dapat memproyeksikan apakah kira-kira sprint goal ini sudah tercapai atau belum. Berarti di sini ada parameter ya, beberapa parameter dari beberapa sprint backlog secara alokasi waktu atau total pekerjaan, misal dari 10 alokasi waktu misalnya. Kemudian dari sprint backlog-nya ada
10 juga lah kita anggap sebagai satu-satu lah. Jadi satu activity satu hari lah, atau mungkin bisa dibilang ada yang setengah hari. Nah, tapi sewaktu-waktu di sini ada sisa misalnya 3 misalnya. Dari sprint backlog ada 3 yang belum selesai. Nah, tentunya sebagai sprint goal ketika saat dari Scrum juga ini tentunya belum tercapai gitu. Jadi kita harus mencapai agar perkembangan sprint juga itu bisa tentunya berjalan dengan baik. Oke, kemudian kalau dari pengalaman saya selama development software itu pakai metode waterfall sama Scrum, ada cukup perbedaan yang jauh ya. Yang pertama secara garis besar, untuk yang waterfall tentunya itu harus ada tahap analisis terlebih dahulu. Dari bisnis analis itu dikasih waktu misalnya 2 minggu untuk analisis kebutuhan dari dokumen yang diberikan oleh customer. Nah, kemudian dari situ bisa sudah ada misalnya desain atau tahap desain ya yang dibuat dari bisnis analis secara sketsa atau dari misalnya bagian UI UX. Kemudian baru dikerjakan oleh developer. Nah, kalau itu biasanya secara pekerjaan atau task yang dikerjakan itu bisa bervariasi. Yang awalnya ketika hasil analisis dari bisnis analis itu ada 80 yang harus dikerjakan atau 80 pekerjaan, tapi sewaktu-waktu di tengah-tengah bisa jadi 100 atau jadi 150. Itu kadang kalau pakai waterfall bisa kadang-kadang nambah sesuatu yang baru itu. Karena memang awalnya ya itu belum sepenuhnya tergenerate dalam sisi analis. Nah, kalau dari sisi Scrum atau metodologi menggunakan Agile Scrum, itu biasanya backlog atau task yang mau dikerjakan, nah itu udah dibuat di awal. Jadi misalnya ada 300 pekerjaan misalnya, itu misalnya ada 2 tim back end sama front end. Itu ada 300 pekerjaan activity, oke 300 itu nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan atau mungkin fitur misalnya yang harus ditambah, nah itu nggak bisa pada saat Scrum sudah berjalan. Nah itu harus nanti masuk ke fase 2. Jadi ini harus selesai dulu, baru nanti lanjut lagi ke fase 2. Apa yang kurang baru ditambahkan. Ya kalau pakai waterfall, kadang tengah-tengah kalau waktu development bisa aja ditambahin. Ya udah tambahin aja gitu kan. Jadi secara parameter jagaannya masih kurang gitu. Oke, kurang lebih di sini secara aturan main ya, secara garis besarnya untuk metodologi Scrum. Oke, di sini saya akan bahas mengenai mungkin nanti apa aja yang harus ada di presentasi ya. Oke, di sini saya lihat dari yang punya teman kalian ya. Ya, di sini saya ambil dari yang punya teman kalian. Di sini tentunya harus ada deskripsi
project-nya ya. Deskripsi project kita atau produknya ini jelasin tentang apa. Jadi kita jelasin ini produknya mengenai tentang apa. Misalnya tentang penjualan. Atau penjualan itu, nah kita jelasin penjualan menjual apa gitu kan. Jadi ada jelas dari proyeknya apa. Gitu kan. Kemudian ya tentunya maksud dan tujuan. Ya maksud dan tujuan ini kenapa aplikasi tersebut mau dibuat dan tujuannya apa gitu kan. Di sini maksudnya kenapa mau dibuat dan tujuannya apa. Di sini tujuannya ya mempermudah dalam melihat dan mencetak laporan penjualan misalnya. Ini secara garis besarnya ya. Kemudian memperkecil kinerja KWN saat melakukan transaksi dengan konsumen sehingga tidak mengundang antri dalam berbelanja. Ini memperkecil kinerja karyawan. Ini agak kata-kata kalimatnya kurang ini nih. Ini bisa dibenerin lagi. Kemudian proses transaksi yang dihitung otomatis dari program dan simpan dengan baik. Tentunya ya mempercepat secara pekerjaan dari pegawai ya. Kemudian manfaat dari proyek atau program tersebut apa? Manfaat bisa sebagai penggunanya, sebagai pemilik, atau sebagai sebuah artinya layanan sistem informasi. Ini kalau bisa harus dikecilin nih, potong kalimatnya. Kemudian secara rancangan proyek ini mungkin bisa kalian bedain ya, atau nggak harus rancangan proyek judulnya, bisa apa aja. Misal kalian pakai metode apa, metodologinya secara SDLC. Nah ini SDLC ini sebenarnya ada turunannya lagi, itu waterfall, agile, nah itu ada banyak lagi. Pakainya apa nanti. Nah kemudian ini aplikasi NetBeans, kalau nggak salah ini pakainya ya Java desktop ya. Jadi bukan web. Jadi ini Java desktop. Jadi aplikasinya kita double klik di desktop ya biasanya. Nah, kemudian ada gambaran atau use case. Ada dua user, administrator dan operator. Jadi di sini ada sebagai administrator dia mempunyai fungsi atau mempunyai akses di sistem tersebut apa aja kan. Kemudian operator juga apa aja mempunyai akses. Kemudian di sini analisis project. Oke, ini bisa dipakai, bisa enggak ya di slide. Nanti tinggal dijelasin sama anggota kelompoknya. Ya, ini boleh ada, boleh enggak juga analisis project. Mungkin lebih ke analisis kenapa kita harus ada sistem tersebut. Kemudian ada resikonya apa misalnya. Kalau pakai sistem sama nggak pakai sistem misalnya kayak gitu. Ya kurang lebih target besarnya seperti itu. Nanti ya kalian tinggal buat secara kalimatnya gimana. Kemudian ini secara planning ya, perancangan proyek. Kemudian penentuan proyek, menentukan pekerjaan, artinya task atau activity apa yang nantinya mau dikerjakan ya. Kemudian menentukan organisasi proyek, artinya di sini
secara organisasi tadi ada Scrum Master atau Project Manager, ada tim development, itu tim engineer, business analyst, kemudian ya ada manager lah misalnya. Kemudian organisasi proyek dari customer apa aja, siapa, secara mungkin jabatan lah. Kemudian anggaran atau biaya proyek dan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya ini bisa berupa SDM-nya berarti kan pekerjaannya. Kemudian bisa juga sumber daya itu berupa resource, baik dari segi server yang harus disiapkan nanti, tentunya untuk kita install atau setup aplikasi kita di server tersebut. Estimasi waktu, biaya, dan penyelesaian proyeknya. Ya. Kemudian ini task atau tugas pekerjaan ini secara garis besar ya. Kemudian manajemen project lebih ke dia tugasnya ini tentunya menjaga waktu, estimasi waktu tim, dan tentunya ya pekerjaan itu juga jangan sampai molor ya. Tentunya anggaran juga jangan sampai bocor lah gitu. Kemudian task atau kegiatan. Nah ini task atau kegiatan ini masih garis besarnya nih dari beberapa poin ini. Ini masih bisa dibikin sub-sub lagi. Nah ini analisisnya, analisis apa nanti ada subnya lagi biasanya. Kemudian kebutuhan pengguna, rancangan program. Nah desain program desain sebagai interface atau desain program sebagai rancangan database misalnya. Kemudian programming, testing, ini secara garis besarnya tahapan yang dilalui dari awal sampai akhirnya selesai. Nah, ini kurang lebih contoh tadi ya, analisis menentukan. Nah, di sini analisis ini dibagi lagi atau dipecah lagi. Contohnya menentukan kebutuhan pengguna, rancangan program. Nah, kemudian desain program ini bisa kita pecah lagi atau ada sub lagi di bawahnya, itu merancang user interface misalnya, kemudian merancang database, itu bisa. Kemudian programming, nah ini atau tahap development lah gitu. Programming bisa diganti development. Ya kurang lebih di sini ada lah yang dimaksud ya. Nah kalau saya lihat di yang saya tugaskan, ya kalau saya lihat yang saya tugaskan di sini harus ada beberapa poin ya. Yang di tugas 1 ini harus ada tema project. Nah, tema project ini itu tentunya judul project atau aplikasi yang mau dibuat apa. Jadi judulnya ya. Misalnya aplikasi tentang apa gitu kan. Aplikasi kasir apa gitu. Kemudian dijelasin secara deskripsi. Kemudian tim project. Nah, tim project ini ya bisa mahasiswanya, kemudian bisa tambahin nanti mungkin kalau secara realnya itu ada beberapa role ya. Ada sebagai Scrum Master atau Project Manager, ada Product Owner, ada tim development. Tim development itu juga kan bisa ada beberapa lagi. Kemudian plan project, artinya plan project ini secara planning ya, kita dari awal sampai akhir estimasi secara waktu pengerjaan berapa lama, kemudian ada berapa task atau pekerjaan yang dikerjakan ada berapa,
Kemudian ada misalnya SDM juga ada berapa, atau sumber daya ya. Kemudian secara activity juga itu secara planning, artinya dari awal sampai akhir kita mau ngapain di project tersebut. Tentunya deskripsi project tadi masuk ke tema project ya. Nah, kemudian tambahannya yang di tugas keduanya itu ini tambahnya task atau kegiatan yang dilakukan ya. Tentunya task kegiatan ini bisa berupa tahap analisis. Analisis ini dibagi lagi analisis apa, analisis requirement apa misalnya. Kemudian tahap development. Development bisa kita bagi-bagi lagi kalau mau kita pecah lebih jauh. Misalnya development autentikasi login misalnya. Kemudian development master data, development transaksi, development laporan misalnya. Nah, dari 4 itu sebenarnya bisa dipecah lagi. Master datanya master data apa aja. Kemudian transaksi apa? Transaksi penjualan atau pembelian kan itu. Kemudian schedule atau jadwal development project ya. Tentunya ya jadwal seperti yang di slide terakhir tadi, itu dari kapan sampai kapan kan gitu. Jadi kurang lebih ya harus ada tuh poin besar-besarnya ya. Selebihnya kalau ada yang kurang kayak misalnya harus ada flowchart. Flowchart kan berarti alur sistemnya seperti apa. Kemudian mau ada use case, berapa user atau pengguna yang menggunakan nantinya itu ya boleh tambahkan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Pertemuan terakhir kita udah presentasi ya, 14. Tinggal waktunya kapan nih? Oke, ada yang mau tanyakan seputar mengenai presentasi UAS nanti? Yang di kelas atau yang di room? Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan ada tugas 1 sama tugas 2. Nah, untuk presentasinya di satu PPT kan apa beda-beda PPT? PowerPoint maksudnya. Oke, dibikin satu file ya, jadi digabung. Jadi tugas 1 itu awal ya. Nah, tugas yang 2-nya itu sebenarnya lanjutan dari yang tugas pertama. Jadi kita melengkapi gitu. Jadi tetap yang dipresentasi udah finalnya itu. Oke, baik Pak. Satu lagi sama tadi kan dicek di e-learning. Pertemuan 12 di DP kosong Pak, ininya, absennya. Kan sekarang langsung pertemuan 13. Itu gimana? Devi Alfiah, TI berapa? DP 03, TI 03 Pak. Kemarin perasaan masuk deh. Tapi kok apa lupa absen di e-learning ya? Oke, sebentar saya cek ya. Mungkin perlu di
kan itu ada navigasi ya, kayak week atau month. Nah, itu bisa digeser. Coba. Kan ini udah ganti bulan juga nih. DP3. DP Alpia udah kan ada ini. Iya Pak, soalnya kemarin kan masuk online, offline. Jadi Ya. kirain teh takut lupa absen. NIM-nya 0349 belakangnya, bukan? Iya, Oke, ya sudah ada recordnya. makasih Pak. Oke, di sini kita was tanggal 17 ya. Berapa? Dari kampus tanggal berapa periodenya? Iya. Dari Pak Halim gitu. Oh, ya emang banyak sih. Ya. Minggu tentang ya. Oke, ya mungkin nanti ya kalian persiapkan untuk presentasi ya. Mungkin nggak di minggu depan untuk yang mata kuliah ini, bisa tanggal 17 atau tanggal 24. Ya setidaknya masih ada waktu 2 minggu lagi. Kemudian untuk mata kuliah multi tires kayaknya baru 10. Baru 10. Kemudian mungkin nanti akan ada pengganti di hari Senin untuk yang mata kuliah multi tires yang hari Rabu. Oke, mungkin jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa dilanjut di grup atau personal chat. Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.